Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Pardiansah. Di sini saya membuat video dengan kawan-kawan saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan yang beranggotakan sebagai ketua yaitu Fajar Mumtazidan. Kemudian ada Raffi Nurhalik dan saya sendiri Irgi Pardiansah, dan terakhir ada Anas Nasrullah. Di sini kami mengambil judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi menggunakan forward backward chaining. Baik, untuk latar belakang pertanian. Pertanian mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia selama manusia hidup. Selama itu juga pertanian tetap akan ada. Hal itu disebabkan karena makanan merupakan kebutuhan manusia paling pokok. Selain udara dan air, makanan merupakan hasil dari pertanian yang mana setiap tahun kebutuhan akan makanan semakin meningkat karena populasi manusia terus bertambah. Padi adalah salah satu tanaman pangan yang penting dan menjadi sumber utama bagi masyarakat di berbagai negara, terutama di Asia. Namun tanaman padi rentan terhadap berbagai penyakit dan hama yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sistem pakar ini untuk membantu dan mendiagnosis penyakit dan hama pada tanaman padi. Sistem pakar merupakan suatu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan cara yang serupa dengan ahli manusia. Dalam bidang pertanian, sistem pakar dapat digunakan untuk membantu petani mendiagnosa penyakit pada tanaman dan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat. Dalam hal ini, sistem pakar mampu mengatasi masalah kurangnya keahlian dan pengalaman petani dalam mengidentifikasi jenis penyakit dan hama pada padi tersebut. Untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman padi dapat digunakan dua metode, yaitu forward chaining dan backward chaining. Metode forward chaining digunakan untuk memulai dengan gejala atau tanda-tanda yang diamati pada tanaman padi dan kemudian mencari kemungkinan penyebab dari gejala tersebut. Sedangkan metode backward chaining dimulai dengan mencari penyebab dan penyakit atau hama pada tanaman padi dan kemudian mencari gejala atau tanda-tanda yang sesuai dengan penyebab tersebut. Dengan adanya sistem pakar ini, diagnosa penyakit tanaman pada menggunakan metode forward chaining dan backward chaining diharapkan dapat membantu petani dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman padi dengan cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penyakit dan hama pada tanaman padi. Selain itu, sistem pakar ini juga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani dengan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat dan efektif. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya. Baik, terima kasih kepada saudara Irgi yang sudah memberikan penjelasan di awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis permasalahan dalam penelitian ini. Masalah yang dihadapi adalah yaitu kurangnya keahlian dan pengalaman petani dalam mengidentifikasi jenis penyakit dan hama pada tanaman padi. Sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam mendiagnosis penyakit dan memberikan pengobatan yang tidak tepat. Selain itu juga, kurangnya waktu yang tersedia bagi petani untuk melakukan diagnosa dan pengobatan juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu metode penelitian dari sebuah
sistem pakar dalam diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode forward and sequence chaining. Nah, pada metode penelitian ini ada tahapan, yaitu tahapan analisis permasalahan, kemudian ada pula metode yang digunakannya yaitu forward dan juga backward chaining. Nah, di sini ada yang disebut dengan diagram alir data atau DID yang merupakan suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data. Nah, kemudian si data itu bertujuan untuk keluar dari sistem di mana data yang disimpan, kemudian proses yang menghasilkan data tersebut akan menjadi interaksi antara data yang tersimpan dan juga pemrosesan yang dikenakan pada data tersebut. Sehingga dengan DID ini bisa diketahui di mana data yang disimpan dan bagaimana transformasi datanya. Nah, di sini ada diagram, yaitu ada user, kemudian ada juga hasil diagnosa. Nah, di sini ada diagram, yaitu ada user, kemudian di sini ada database pakar untuk mendiagnosa penyakit, kemudian tanaman padinya. Di sini ada database-nya, di sini ada admin. Nah, pada user ini akan masuk kepada sistem pakar yang mendiagnosa penyakit padi. Kemudian nanti dari sini akan menghasilkan diagnosa yang dimunculkan kepada user. Kemudian si admin sama seperti user. Nah, dari sini si data padi ini mengambil dari database yang digunakan dari diagnosa penyakit tanaman padinya. Nah, si database ini bisa diupdate oleh si admin agar bisa ditampilkan ke user dan juga si adminnya. Nah, kemudian ada tabel yang diagram yang kedua. Nah, pada diagram yang kedua itu pada diagram yang kedua, metode penelusurannya diperlukan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang telah diisikan oleh user. Metode yang digunakan adalah forward chaining dan juga backward chaining. Metode forward chaining adalah metode di mana penelusuran dimulai dari mengambil fakta terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Sebaliknya, metode backward chaining adalah metode yang dimulai dari suatu kesimpulan untuk mencari fakta-fakta pendukung. Nah, dalam hal ini, gejala yang digunakan sebagai fakta setelah semua data terpenuhi dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu penyakit. Adapun basis pengetahuan yang digunakan adalah penalaran berbasis aturan atau rule-based reasoning. Nah, bagaimana ditunjukkan pada tabel. Pada tabel 1 akan ada sebuah diagnosanya. Nah, di sini. Nah, ada yaitu jika tanaman kerdil N akan berkurang atau sedikit N daun menguning sampai hingga dari pucuk ke tangkal. N daun muda terlihat seperti motel, N daun tua seperti bintik-bintik coklat yang ditusuk dan tungro. Nah,
sini ada beberapa tanaman, bukan beberapa, aturan rules yang dibuat untuk mencari atau mendiagnosa si tanaman penyakit pada tanaman padi. Nah, mungkin itu adalah metode yang digunakan dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman padi pada sistem pakar. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian atau hasil implementasi dari penelitian kami, yaitu sistem pakar dalam diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode forward dan backward chaining. Yang mana hasil implementasi dari penelitian ini yaitu penelitian ini berbasis web mudah untuk diakses oleh siapa saja, khususnya petani dan di mana saja asalkan tersedia jaringan internet, yang mana pada hasil penelitian ini menampilkan data gejala pada penyakit padi yang dapat dipilih oleh petani secara spesifik akan memilih gejala tersebut sesuai dengan gejala-gejala yang sedang dialami di tanaman padi miliknya, yang kemudian menampilkan hasil inferensi untuk tanaman padi sesuai dengan gejala yang telah dipilih sebelumnya. Hasil diagnosa dari sistem pakar berbasis web dengan metode inferensi forward chaining dan backward chaining akan dapat menampilkan nama penyakit, gejala-gejala yang menandai penyakit tersebut, penjelasan mengenai penyakit, dan langkah-langkah pengendalian teknis terhadap penyakit tersebut. Nah, yang mana pada penelitian ini kita ambil contoh bahwa presentasi yang nampak menunjukkan bahwa dengan pilihan dua gejala, kita ambil dua gejala, yaitu anakan tumbuh tegak dan daun menguning sampai jingga dari pucuk ke pangkal, menghasilkan simpulan bahwa mungkin tanaman padi tersebut menderita penyakit tungro dengan derajat kepastian 50%. Hal ini terjadi karena gejala yang dipilih tadi juga merupakan gejala pada penyakit tanaman padi yang lainnya, yang mana pada analisis sistem yang kami lakukan, sistem pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit pada tanaman padi ini memberikan solusi berupa hasil diagnosa dan persentase kemungkinan jenis penyakit dengan metode forward chaining maupun info penyakit dengan metode backward chaining. Pertama, kita melakukan analisis hasil konsultasi, yang mana diambil contoh pada proses konsultasi memilih gejala di antara gejala-gejala yang ditampilkan. Nah, terus pertama, dalam langkah-langkah kita mencari jenis penyakitnya, lalu mencari jumlah gejala yang terpenuhi, dan nah, dan di sini kita ada ambil contoh kita pada dua nama penyakit, yaitu tungro dan kerdi rumput, yang masing-masing penyakit itu ada gejalanya. Nah, dari hasil dari hasil diagnosa awal, di sini kita mendapatkan pada penyakit tungro jumlah gejala yang harus terpenuhi adalah 5 dan gejala yang terpenuhi 1 dengan persen 20%. Lalu untuk penyakit kerdi rumput, jumlah gejala yang harus terpenuhi adalah 7 dan yang terpenuhinya hanya 1 dan mempunyai persen 14,29%. Nah, jadi pada hasil diagnosa pada penyakit tungro kita menghasilkan presentasi kemungkinan dari keseluruhan yaitu 58,33% dan kerdi lumput memiliki persentase kemungkinan dan keseluruhan yaitu 41,67%. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulan pada penelitian yang kami telah buat, yaitu pada penelitian ini menerapkan dua metode referensi, forward chaining dan backward chaining, sehingga memudahkan proses diagnosa penyakit tanaman padi. Proses diagnosa dapat berupa konsultasi yang dimulai dari menanyakan gejala-gejala pada tanaman padi, dan yang kedua proses diagnosa dengan memilih daftar penyakit sehingga akan memunculkan informasi tentang penyebab dan langkah-langkah penanganan tersebut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.